Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Saidah. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi. Pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antaranya kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial atau disebut dengan the social need. Sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia lain. Kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama atau lebih tegas organisasi. Organisasi lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri, makhluk yang dalam hidupnya selalu saling ketergantungan untuk mencapai kepuasan. Untuk memahami lebih jauh masalah organisasi sebagai sistem, perlu kiranya kita menelaah pengertian organisasi itu sendiri. Memahami pengertian organisasi, ada baiknya kita mencoba mengutip beberapa definisi yang dikemukakan para ahli yang telah banyak membahas masalah itu, terutama organisasi formal, yaitu satu, organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dua, organisasi adalah setiap bentuk-bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal, terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan. Tiga, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegangan posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama. Organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas sejumlah orang dalam mencapai sejumlah tujuan yang jelas melalui pembagian kerja dan fungsi dan melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab. Berlandasan beberapa definisi organisasi yang dikemukakan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan organisasi menurut versi dan persepsinya masing-masing, bahwa walaupun pengertian organisasi berbeda dalam redaksionalnya, namun hakikatnya para ahli telah melihat bahwa organisasi ini merupakan suatu sistem yang mengemukakan pengertian tersebut menunjukkan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur penting, antara lain dari kajian tentang pengertian organisasi dapat terungkap beberapa unsur pokok dalam suatu organisasi, yaitu harus adanya suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, mempunyai struktur dan hubungan kerja yang jelas, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara bersama pula. Kesimpulan pokok bahwa pandangan para penyusun pengertian organisasi itu dapat dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu satu, para ahli yang berpandangan bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai suatu kesamaan tujuan. Dua, para ahli yang berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, dan sistem sosial dan sebagainya. Tiga, para ahli berpendapat bahwa organisasi adalah proses pembagian tugas atau kerja secara jelas. B. Organisasi sebagai suatu sistem. Pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi hubungan dan berkaitan satu sama lain. Organisasi sebagai suatu sistem atas yang disajikan secara selektif untuk memberi dukungan bagi kajian organisasi sebagai sistem. Dalam suatu sistem telah banyak dikemukakan bahwa ia merupakan suatu kelompok elemen yang memiliki tiga komponen atau elemen utama, yaitu satu, input, dua, proses, dan tiga, output. Ketiga elemen di dalam sistem saling berkaitan satu sama lain. Misalnya seekor semut, seorang manusia, sebuah jam tangan, dan sebagainya.
Pernyataan ini mendasarkan kenyataan bahwa semua hal ini mempunyai ketiga elemen pokok seperti yang telah dikemukakan dalam diagram di atas. Keterangan gambar di atas memperlihatkan bahwa sebuah badan usaha selalu menyerap input seperti bahan baku. Lebih jauh dapat kita lihat arah panah pada setiap output suatu badan usaha menjadi input bagi masyarakat atau lingkungan. C. Pondasi organisasi. Pemerintah maupun organisasi swasta selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana supaya organisasi dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, masalah lain yang sering kita jumpai dalam organisasi kita dewasa ini dan perlu mendapat perhatian antara lain bahwa ada para pejabat dalam suatu organisasi kurang mengetahui dan atau meyakini tujuan organisasi. Kelemahan dalam penerapan dasar organisasi dapat merupakan sumber yang sangat mempengaruhi perwujudan tujuan organisasi walau dalam proses mempunyai dukungan material dan sarana yang memadai. Berbagi pendapat tentang asas organisasi dikemukakan sebagai berikut. 1. Pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan arah. 6. Kepentingan individu di bawah pegawai kepentingan umum. 7. Pembayaran gaji pegawai. 8. Sentralisasi. 9. Keterlibatan. 1. Tujuan pengorganisasian. A. Asas kesatuan tujuan. B. Asas efisiensi. 2. Penyebab pengorganisasian. 3. Struktur organisasi wewenang. 4. Struktur organisasi aktivitas departementasi. 5. Proses pengorganisasian. Untuk memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang beberapa fondasi organisasi, penulis merasa perlu untuk memberikan kajian yang lebih luas tentang beberapa fondasi di 1. Perumusan tujuan organisasi yang telah disajikan terlebih dahulu memberikan suatu kenyataan bahwa tujuan dalam satu organisasi adalah mutlak. Tujuan adalah kebutuhan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam suatu organisasi sangat perlu rumusan suatu tujuan yang jelas. 2. Pembagian kerja atau tugas. Pembagian tugas ini dipandang sangat penting sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi akan mengetahui tugas apa yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Koordinasi. Dalam suatu organisasi juga sangat penting, terutama untuk menjaga keselarasan, keseimbangan tugas dari masing-masing bagian. 4. Pelimpahan wewenang. Dalam suatu organisasi yang selalu dipermasalahkan adalah tugas dan wewenang seorang pejabat, karena masalah wewenang merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan. 5. Rentangan kontrol. Yang dimaksud dengan rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. 6. Jenjang organisasi. Organisasi tidaklah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama. 7. Fleksibilitas. Hubungan dengan jenjang organisasi yang kita sebutkan di atas, diharapkan jenjang tersebut mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat mengadakan perubahan tanpa mengurangi kelancaran. D. Proses pengorganisasian. A. Pemerincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan dengan beban yang rasional, tidak overloaded dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. E. Hierarki organisasi.
F. Objek strategi dan taktik dalam organisasi. Dikatakan menyeluruh karena ketiganya merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain secara bersama-sama dalam kegiatan organisasi itu sendiri. 1. Objek organisasi. Dua, taktik organisasi. G. Lingkungan dan dinamika organisasi. 1. Lingkungan organisasi dibagi menjadi 2. 1. Lingkungan luar yang pada umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi. 2. Lingkungan dalam, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan milieu kultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan ke arah tujuan organisasi. H. Kekuasaan dalam organisasi. 1. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu. Adalah beberapa kelompok untuk dapat menggerakkan kelompok. Ada beberapa kesepakatan kelompok. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Memperlihatkan secara jelas posisi kita. Terdapat beberapa taktik atau cara dalam pengaruh. A. Rasional persuasion. 2. Strategis dalam menjinakkan kekuasaan dan wewenang. Ada beberapa kesepakatan kelompok. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Memperlihatkan secara jelas posisi kita. Terdapat beberapa taktik atau cara dalam pengaruh. A. I. Perkembangan teori organisasi. Teori organisasi dapat didefinisikan sebagai teori yang memenangkan dan memprediksi apa dan bagaimana struktur, proses, dan perilaku dalam berbagai macam organisasi menurut budaya dan lingkungan. A. Teori organisasi klasik. B. Teori organisasi no-klasik. C. Teori organisasi struktur modern. D. Teori sistem dan kontingensi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.